Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan pagi hari ini kita ada di rumah kita masing-masing. Kita akan beribadah seperti yang sudah kita lakukan beberapa minggu ini. Kita tetap mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh ada dalam hidup kita, dalam situasi dan kondisi yang ada. Kita tetap meyakini bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas oleh apapun juga. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini, kita mohon pertolongan daripada Tuhan. Pertolongan kami datangnya daripada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan karya ciptaannya. Turunlah kasih setia dan anugerahnya, memberkati ibadah ini dari awal sampai kepada akhirnya. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur. Kita mau menyembah Tuhan. Kita meninggikan Tuhan. Walaupun di rumah kita masing-masing, mari ajak keluarga kita bersama-sama menyembah Tuhan. Dan hanya Dia yang layak kita sembah. Dia sungguh baik dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus untuk pagi hari ini. Engkau hadir dalam keluarga kami Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Dan pagi hari ini dengan sungguh-sungguh kami akan datang Tuhan menyembah Engkau. Walaupun kami terbatas Tuhan, tetapi pujian kami tidak menjadi terbatas. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sembah Engkau Tuhan. Sembah Engkau Yesus. Ku tinggikan Engkau selama-lamanya. Kau hadir dalam hidupku. Kau hadir dalam hidupku. Bapa, mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mengucap syukur atas pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap setia Tuhan. Haleluya Yesus. Kami tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Amin. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Mari katakan di hadapan Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan.
Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari katakan bersama, ku nyanyi, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari dengan sungguh katakan, ku nyanyi, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Haleluya Yesus, hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Kami bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang besar. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Biarlah pujian kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Hari ini Tuhan, hanya Engkau yang ada dalam hidup kami, hanya Engkau yang ada dalam hidup kami Tuhan. Kami tetap tertuju kepada-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari sekalian katakan, ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Haleluya Yesus, sorak-sorai kemenangan bagi-Mu Tuhan. Kau layak disembah Yesus. Pagi ini Tuhan hanya Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan. Besar nama-Mu, besar kuasa-Mu. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, kuasa-Mu. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu
kuasamu sanggup, kuasamu sanggup menjadikan semuanya menjadi baik Tuhan. Hari ini Tuhan, kami membutuhkan kuasamu. Penuhi kami dengan kuasamu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus, kami pandang wajah-Mu Tuhan. Kami pandang wajah-Mu Yesus. Kami pandang wajah-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, hadirat-Mu penuhi tempat ini Tuhan. Penuhi rumah kami Tuhan. Penuhi rumah kami Tuhan. Penuhi hati kami. Penuhi keluarga kami. Haleluya Yesus Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Yesus, Tuhanku terlebih besar. Amin Bapa. Tak pernah terlambat janji pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih, kuasa-Mu terlebih besar. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu besar Tuhan. Engkau besar Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kami imani Tuhan lebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan berikan hidup. Mari nyatakan dengan sungguh, dengan iman-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar. Kami imani Tuhan, Kau lebih besar dari segalanya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, haleluya. Kau terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Ku percaya, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan hidupku. Dan ku percaya Yesus Tuhan, Kau bekerja
janjimu, terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Kau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya Yesus, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari dengan iman katakan satu-satunya. Haleluya Yesus, Engkau satu-satunya yang ku andalkan. Haleluya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Haleluya Yesus, Engkau yang kami percaya Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari katakan dengan iman kita satu-satunya. Haleluya Yesus, kami andalkan Engkau Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami percaya. Engkau Tuhan, Tuhan kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari dengan iman katakan Engkau Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari dengan imanmu katakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau lebih besar. Engkau sanggup memberkati kami, Engkau sanggup menyembuhkan kami, Engkau sanggup memulihkan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, dengan sukacita kami datang kepada Engkau Tuhan. Engkau Tuhan kami, Engkau Tuhan kami. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Pujian yang kami naikkan Tuhan, pujian yang kami naikkan menguatkan iman kami Tuhan. Pujian yang kami naikkan memberikan pengharapan bagi kami Tuhan. Hari ini Tuhan, hari ini kami berkata Engkau lebih besar dari segalanya Tuhan. Engkau lebih besar dari segalanya Tuhan. Dan kami siap Tuhan Kau taburi firman-Mu. Kami siap Kau taburi firman-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau katakan Yesus terlebih besar dari segalanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di
terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya, Yesus. Di dalamku, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan Yesus terlebih besar, terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Oh, Yesus terlebih besar, terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang hidup, yang berkuasa, yang lebih besar dari segala masalah yang kami hadapi Tuhan. Walaupun pada saat ini mungkin keadaan serba sulit, keadaan yang membuat kami cemas, membuat kami ketakutan Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan kepada Engkau. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang besar, yang bisa memberikan kami kemenangan demi kemenangan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat kehadiran-Mu pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau rindu datang kepada Engkau. Kami mau rindu untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Karena kami beribadah kepada Allah yang hidup, yang sanggup melakukan segala perkara melebihi dari segala akal pikiran kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau berbicaralah. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan bisa menguatkan kami, meneguhkan iman kami Tuhan. Sehingga kami boleh tetap setia, untuk kami tetap boleh tekun di dalam Engkau Tuhan, dalam segala keadaan hidup kami. Kami
menyerahkan doa kami. Engkau mengurapi hamba-Mu, urapi kami semua. Saudara-saudara kami yang berada di rumah mereka masing-masing. Sehingga ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, sungguh-sungguh Engkau melawat, menjamah, memulihkan setiap keluarga demi keluarga ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Setiap kita yang percaya katakan amin. Berikan tepukan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Oh haleluya. Yesus. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Walaupun pada saat pagi hari ini kita tidak bisa berjumpa secara langsung di dalam gereja, saudara berada di rumah masing-masing. Tetapi saya berharap saudara dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang memeliharakan hidup kita, sehingga kita boleh ada pada saat pagi hari ini, saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan kita tetap terus berdoa ya, supaya bangsa kita ya dan anak-anak Tuhan semua bisa melewati masa-masa sulit ini di dalam masa pandemi COVID-19 ini, saudara. Kita percaya Tuhan akan menyertai hidup kita. Untuk minggu ini gereja memberikan tema, saya akan berkhotbah dengan sebuah tema, upah sudah disiapkan. Ya. Sebelumnya kita akan membuka kitab kita yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 6 sampai 9. 1 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai yang ke-9. Saya akan membacakan buat saudara-saudara. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-9. Ayat 6 sampai 9. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, bagi seorang pekerja atau seorang karyawan, ya, apa yang dinanti-nantikan di dalam pekerjaannya? Tentu dia mengharapkan dan menantikan menerima upah, ya, tiap bulan. Jadi mereka bekerja selama 1 bulan dan di akhir bulan biasa mereka mengharapkan apa yang sudah dia kerjakan menerima upah dari sang majikan, ya, atau dari para pemimpin perusahaan. Saudara. Nah, bagi kita yang mungkin sebagai posisinya ada yang sebagai majikan atau sebagai pemimpin perusahaan atau yang punya perusahaan, ya, sebaiknya di dalam kondisi seperti ini pun kita mau belajar jangan sampai ya menunda-nunda upah yang menjadi hak para pekerja, saudara. Jadi mereka sudah bekerja tentu dengan satu harapan dia akan mendapatkan upah. Dan sebagai kewajiban para majikan, dia memberikan upah kepada karyawannya atau para pengerjanya. Sebelum itu, saya tertarik ingin belajar sama-sama pada saat ini tentang bagaimana konsep Allah tentang upah bagi
para pekerja ini ya. Untuk itu mari kita akan buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 16. Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Di sana ada perikop tentang perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Mungkin cerita ini sudah tidak asing lagi buat kita semua, saudara ya. Jadi pada saat itu ada seorang tuan yang punya kebun anggur, ya. Dia pagi-pagi mencari pekerja untuk mengerjakan kebun anggurnya. Jadi pagi-pagi hari sebelum matahari terbit dikatakan dia mencari orang yang bisa bekerja di kebun anggurnya. Dan didapatkanlah pada saat itu orang yang mau bekerja. Dan mereka disuruh untuk bekerja di kebunnya. Dan dikatakan pula kira-kira pukul 9 pagi tuan yang punya kebun anggur ini pun masih mencari ya para pekerja di luar sana yang belum bekerja. Dan ditemukanlah mereka, kemudian mereka disuruh untuk bekerja di kebun anggurnya. Dan sampai pukul 12 siang dikatakan, dan pada pukul 3 sore tuan yang punya kebun anggur ini masih mencari ya, masih memberikan kesempatan orang-orang yang di luar sana yang belum mendapat pekerjaan untuk bisa bekerja di kebun anggurnya. Dan sampai pada akhir cerita ini, yaitu kurang lebih pada pukul 5 sore, udah sore gitu ya. Akhirnya masih juga menemukan seorang yang belum mendapatkan satu pekerjaan. Akhirnya Tuhan ini berkata, kenapa kamu diam aja sepanjang hari ini tidak bekerja? Tuhan, tidak ada seorang pun yang memberi saya kesempatan untuk bekerja. Lalu Tuhan yang punya kebun ini, dia berkata, udah ikut saya, ayo kamu bekerja. Ya, dan akhirnya orang yang terakhir ini dia juga ikut bekerja, walaupun sudah jam 5 sore. Ya, dan semua mereka bekerja. Setelah selesai bekerja, ya, akhirnya tiba saatnya yang paling menyenangkan ya. Kalau bagi seorang pekerja, seorang karyawan, seorang pegawai, pada saat mau menerima upah gitu ya. Kalau kita yang bekerja di perusahaan, wah seneng gitu ya. Udah tanggal berapa sekarang? Ya, udah tanggal akhir bulan, tanggal 30. Wah, besok atau hari ini kita menerima upah. Seneng, saudara ya. Itu yang memang mereka harapkan. Itu yang memang mereka nanti-nantikan. Sehingga saat itu dipanggil semua yang kerja dikumpulkan dan mereka dikasih upahnya ya, mendapat upah masing-masing dengan perjanjian pada saat itu bahwa mereka akan dikasih upah 1 dinar per hari ya. Dan datanglah yang bekerja pukul 5 dia dikasih 1 dinar. Terus datang lagi yang kerja pukul 3 dikasih 1 dinar. Yang pukul 12 dikasih 1 dinar. Yang jam pukul 9 pagi 1 dinar. Dan yang terakhir yang paling pagi bekerjanya, dia berpikir gitu ya, wah saya sudah bekerja ya, yang jam 5 aja kerja dikasih 1 dinar ya. Kalau saya dari pagi bekerja pasti dikasihnya lebih. Itu yang menjadi harapan dia. Tetapi apa yang terjadi ketika dia datang untuk menerima upahnya, tuannya itu tetap memberikan 1 dinar. Sama seperti orang yang baru bekerja pukul 5. Dan saat itu akhirnya dia itu dalam hatinya gitu ya, protes, menggerutu. Kok saya dikasih 1 dinar ya? Padahal saya pergi kerja itu dari pagi hari
Sedangkan dia kerja jam 5 enak banget ya. 1-2 jam bekerja. Habis saya sepanjang hari melewati panas terik, capek, berkeringat. Tapi kok upah saya didapatinnya 1 dinar. Seperti orang yang bekerja pukul 5 sore, saudara. Apa yang kita bisa pelajari di dalam perumpamaan ini, saudara? Ya, mereka sama-sama bekerja pertama ya. Dan mereka juga sama-sama mendapat upah 1 dinar. Sesuai perjanjiannya. Sesuai yang sudah dijanjikan oleh Tuhan yang punya kebun anggur ini. Tapi masalahnya ada di antara mereka yang merasa diperlakukan tidak adil. Kenapa diperlakukan tidak adil oleh tuannya? Karena ada orang yang kerja dari pagi hari ya, dibayar sama dengan yang bekerja sore hari, hanya 1-2 jam. Kalau kira-kira ya, hal ini menimpa di dalam hidup kita, saya rasa mungkin responnya juga akan sama. Seperti orang yang bekerja pada pagi hari ini, saudara ya. Pasti dalam hatinya, kok saya dikasih 1 dinar ya? Padahal saya kerja dari pagi gitu ya. Dia enak kerja cuma 1 jam. Atau 2 jam, 3 jam. Saya hampir 12 jam bekerja. Tapi dikasih 1 dinar sama. Nah ini saudara. Kita akan belajar ya. Yang pertama mungkin ada perbedaan pola pandang Allah dengan pola pandang para pekerjanya. Sudut pandang para mereka merasa bekerja lebih lama, ya, lebih berat. Jadi mereka merasa layak untuk menerima upah yang lebih besar. Karena sudah bekerja lebih lama, 12 jam. Lebih berat lagi. Panas terik matahari, ya. Jadi merasa saya ini layak, harusnya diberi lebih dari 1 dinar gitu ya. Saya pikir kalau ada punya pendapat seperti ini, wajar-wajar saja ya. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang Allah, tentu ya, sudut pandang Allah itu enggak mungkin selalu sama dengan sudut pandang manusia. Apa yang dipikirkan manusia, apa yang pendapat manusia, belum tentu sepenuhnya benar di hadapan Tuhan. Kenapa dikatakan demikian? Karena waktu pertama mereka itu sudah deal-dealan gitu ya, terhadap pekerja yang baru masuk dari pagi hari sudah deal. Kamu bersedia enggak kerja di kebun aku? Ya kalau saya bahasakan bahasa sehari-hari gitu. Kamu mau enggak kerja di kebun saya? Mau Pak. Nah, saya kasih 1 dinar. Mau enggak? Setuju enggak? Setuju Pak. Nah, dia udah katakan setuju. Ya. Begitupun yang masuk ke pukul 9 pagi. Dia juga deal-dealan. Kamu mau kerja enggak? Mau. Saya kasih 1 dinar. Mau enggak? Mau. Sampai ke pukul 5 sore. Ya. Jadi dari sudut pandang Allah sudah, tuannya ini sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban dia. Dia memberikan sesuai janjinya. Dia janjinya memberikan 1 dinar. Kecuali kalau dia memberikan setengah dinar. Berarti dia salah, tidak adil gitu ya. Tapi tuannya itu memberikan sesuai dengan janjinya, yaitu 1 dinar. 1 dinar, saudara. Jadi tidak ada yang salah di pandangan tuannya itu. Yang kedua, ya, karena Tuhan yang punya kebun anggur ini, dia punya hati berbelas kasihan. Aduh kamu ya, udah siang belum dapat pekerjaan. Nanti kalau kamu nggak bekerja, bagaimana? Kalau yang punya keluarga gitu nggak bekerja, nanti bagaimana? Ya, keluarga mau dikasih makan. Ya, ada yang sampai pukul 5. Karena dia melihat kasihan.
ya udahlah kamu kerja aja. Ya. Dia memberikan karena belas kasihannya. Ya. Tuhan yang punya kebun anggur ini, dia punya kebijakan sendiri, saudara. Jadi tidak ada yang salah sebetulnya. Sebab itu pada saat ini, saudara, apalagi kondisi saat ini, saudara tahu ya, banyak dengar, banyak perusahaan-perusahaan yang ditutup sementara gitu. Kemarin saya dengar ada teman saya, dia punya saudara dirumahkan. Terus ditanya, kapan masuk lagi? Sampai kapan saya dirumahkan? Enggak tahu. Coba bayangkan saudara ya. Kalau kita sebagai posisi sebagai karyawan, terus dirumahkan oleh perusahaan, dan sambil kita tidak tahu kapan mau masuk lagi, bagaimana saudara? Tidak ada kepastian. Ya. Dan ada yang sudah libur sampai nanti masuk lagi bulan Juni katanya. Wah, saya tanya, kapan masuk lagi? Bulan Juni. Waduh, bagaimana dengan tagihan yang belum dibayar, yang sudah jatuh tempo? Ini berdampak gitu ya. Ke karyawan berdampak, ke perusahaan berdampak, semua berdampak dari seluruh aspek hidup kita, saudara ya. Dan kita kalau saat ini ada di antara kita yang masih bisa bekerja gitu ya, bersyukur gitu ya. Ya kita jalani saja, memang dengan perusahaan. Kemarin saya dikasih tahu ada sebuah perusahaan ya, bagaimana kondisi perusahaan ini ketika ditanya, agak terlambat bayarannya katanya ya, bayar upah ke karyawan. Tapi dibayar cuman agak terlambat. Ya begitu kondisinya. Tapi masih bersyukurlah masih dibayar daripada dirumahkan saudara-saudara. Ya. Jadi pagi hari ini bagaimana ya? Tentu harapan semua kita ketika kita bekerja, ketika kita melayani ya di ladang Tuhan. Tentu ya di samping Tuhan sudah memberikan kita jaminan keselamatan, tapi ada upah yang akan Tuhan beri kepada kita. Seperti kita bekerja di dalam dunia ini. Itu yang kita harapkan, itu yang kita nanti-nantikan, upah ya, hasil kerja keras kita. Nah, sekarang kita mau belajar, kita balik lagi ke dalam 1 Korintus pasal yang ketiga tadi, ayat 6. Bagaimana supaya kita dianggap layak untuk mendapatkan upah dari Tuhan. Di sini saya belajar dari ayat 6 sampai 9, minimal ada 4 poin ya yang menjadi acuan supaya kita itu dianggap layak oleh Tuhan untuk mendapatkan upah dari pelayanan, dari jerih payah kita melayani pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu kita akan baca kembali ayat yang ke-6 ya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Poin yang pertama, supaya kita ini bisa dianggap layak untuk mendapat upah dari Tuhan, yaitu bekerjalah ya secara profesional sesuai dengan panggilannya. Melayanilah, bekerjalah sesuai dengan panggilan kita masing-masing, dengan talenta yang Tuhan beri di dalam hidup kita. Ayat 6 kalau kita perhatikan, aku menanam, katakannya, Apolos menyiram, aku menanam. Aku di sini yaitu Rasul Paulus. Ya, dia menyatakan dirinya aku menanam, tetapi Apolos menyiram. Tuhan memanggil kita untuk melayani sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kedua-duanya sama sebagai pelayan Tuhan. Baik Rasul Paulus maupun Apolos. Dia dua-duanya sebagai pelayan Tuhan. Tetapi mereka memiliki tugas yang berbeda. Dan firman Tuhan dikatakan dengan jelas bahwa Paulus menanam. Kalau diistilahkan sekarang itu seperti menginjil, ya, memenangkan banyak jiwa, ya, penginjilan, memenangkan jiwa-jiwa, seperti itu ya.
Tetapi Apolos dikatakan menyiram. Menyiram, merawat, memelihara. Seperti seorang gembala memelihara ya. Dua-duanya sebagai hamba Tuhan. Tapi tugasnya berbeda. Yang satu mencari jiwa, yang lain merawat, memelihara, menggembalakan. Jadi Tuhan itu memanggil sesuai dengan talentanya masing-masing. Seperti sekarang di sini, saya sedang menyampaikan firman Tuhan. Enggak semua jadi pengkhotbah. Itu siapa yang dengarnya? Kalau semua jadi jemaat, siapa yang menjadi gembalanya? Ya. Jadi masing-masing punya porsinya. Pemain musik juga punya porsinya, ada pemain bass, ada pemain drum, ada pemain keyboard, ada pemain gitar. Semua adalah pemain musik, tapi tugasnya masing-masing. Ya. Mereka memainkan alat musik masing-masing dengan kapasitasnya, sehingga terjadi harmonisasi. Ya. Sama kita juga. Tuhan memanggil kita itu sesuai dengan talenta untuk memperlengkapi gerejanya, saudara ya. Kalau kita baca di dalam Roma pasal yang ke-12, ya, Roma pasal 12 ayat yang keempat. Roma pasal 12 ayat 4 dikatakan begini, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ya, memberi gambaran seperti tubuh kita. Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada tangan, ada kaki. Satu tubuh, tapi banyak anggota. Fungsinya masing-masing. Kaki buat berjalan, tangan buat mengerjakan sesuatu, mata buat melihat, telinga buat mendengar, mulut untuk mengecap atau berkata-kata. Tapi semuanya satu kesatuan di dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Sama di dalam gereja, saudara ya. Ada yang sebagai pendoa syafaat, ada yang sebagai WL, sebagai singer, pemain musik, ada usher, ya, kolektan, macam-macam. Begitupun di gereja punya jabatan untuk memperlengkapi pelayanan pastoral, saudara. Ya, jadi ada gembala, ada penginjil, ada pengajar, ada rasul, ada nabi, ada 5 jabatan, saudara. Kalau saudara baca di dalam Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-12 di sana dijelaskan, ya. Efesus 4 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, jadi ada gembala, ada penginjil yang suka memberitakan Injil, ya, kemana-mana pergi gitu. Kalau gembala kan di tempat. Ada yang PA, mengajar, guru. Ya, ada jabatan nabi dan rasul. Ini untuk memperlengkapi semua. Nah, kita dipercayakan oleh Tuhan sesuai talentanya. Kalau kita, jadi tahu posisi kita masing-masing. Kalau saya misalnya nggak bisa nyanyi misalkan, wah saya pengen nyanyi gitu ya, jadi WL, kacau balau nanti ya semuanya. Yang nggak bisa musik, pengen main musik, mengiringi musik, ya, jadi kacau semuanya. Jadi Tuhan udah tempatkan kita masing-masing. Jadi kita nggak usah iri satu sama lain, ya.
Ada yang menonjol, ada yang biasa-biasa aja, ada yang gak kelihatan. Kayak orang yang punya talenta suka berdoa itu gak kelihatan di belakang layar gitu ya. Tapi mereka sama-sama melayani Tuhan. Gak usah iri, biarlah kita bekerja sesuai proporsinya. Ya, kita gak bisa paksakan. Ada yang orang cermat ngitung uang dengan teliti ya. Nah, orang yang ceroboh suruh ngitung uang, suruh pembukuan, nggak bisa. Nah, itu semua Tuhan panggil supaya untuk memperlengkapi pekerjaan Tuhan gerejanya di dalam dunia ini. Jadi kita nggak usah iri, nggak usah, wah itu mah menonjol ya. Oh, yang lain mah kelihatan gitu ya. Nggak usah ya. Di pandangan Tuhan itu sama semuanya. Itu yang pertama. Jadi poin pertama, kita harus bekerja, melayani sesuai talenta yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Ya, sehingga kita bisa maksimal di bidangnya masing-masing. Yang poin yang kedua, kita baca di dalam, balik lagi, 1 Korintus 3 ayat yang ke-7. Poin yang kedua, kita baca ya. 1 Korintus 3 ayat 7. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Poin yang kedua, bagaimana supaya kita bisa layak mendapat upah daripada Tuhan. Menyadari bahwa kita ini hanya sebagai pelayan atau hamba. Ya. Dikatakan baik yang ayat 7 ya, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram. Itu bukan menjadi prioritas utama, saudara ya. Kalau di dalam perjanjian lama yang disebut hamba itu abdi ya, dan di dalam perjanjian baru disebut pelayan Tuhan atau sebagai seorang hamba Tuhan. Seorang abdi ya, dia tidak mempunyai hak, apalagi sampai berani untuk memberontak ya. Seperti budak kalau konteks zaman dulu gitu ya. Mereka menuruti apa yang diperintahkan oleh tuannya. Jadi dikatakan bahwa bukan yang menanam dan bukan yang menyiram. Paulus dan Apolos hanya sebagai hamba-hamba Tuhan yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa. Ya. Dia hanya diberikan kepercayaan, karunia. Tetapi dikatakan firman Tuhan dengan jelas, bukan yang menanam, bukan yang menyiram, bukan Paulus, bukan Apolos. Sekalipun mereka itu hamba-hamba Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Dipakai Tuhan luar biasa. Kadang-kadang kita banyak terjebak sebagai pelayan Tuhan, ya, yang sudah dipakai Tuhan, yang top gitu, dikenal gitu ya. Seperti selebritis. Tidak menyadari bahwa dirinya itu adalah seorang hamba, seorang pelayan. Bukan sebagai tuan, sebagai bos. Bukan, saudara ya. Kenapa dikatakan demikian? Kalau Paulus dan Apolos tidak disertai Tuhan, dia itu tidak ada apa-apanya, saudara. Dia itu bukan siapa-siapa. Jadi harus kita sadar ya. Termasuk saya juga gitu. Kalau bukan Tuhan yang mempercayakan saya saat ini untuk berdiri di atas mimbar, saudara ya. Saya ini nggak ada apa-apanya. Saya ini bukan siapa-siapa. Nah, sebab itu dikatakan kita harus menyadari bahwa kita itu hanya sebagai hamba atau sebagai pelayan. Jangan ada seorang pun yang memegahkan dirinya menjadi sombong. Kalau pelayanannya dinilai orang sudah hebat, berhasil, sukses, domba-dombanya banyak, jemaatnya banyak,
Kalau berdoa orang sakit disembuhkan, punya nubuatan, punya penglihatan. Luar biasa, bisa membangkitkan orang yang mati menjadi hidup. Apa yang kurang dari Paulus, saudara? Luar biasa, saudara. Tetapi ini firman Tuhan, dikatakan bukan yang menanam, bukan yang menyiram, bukan Paulus, bukan Apolos, tetapi dikatakan melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Amin. Jadi semuanya itu kasih karunia. Semuanya berasal dari Allah. Bukan karena kepandaiannya, bukan karena kehebatannya, saudara. Kalau kita menjadi hamba Tuhan yang hebat, yang luar biasa Tuhan pakai, itu karena kasih karunia. Karena Tuhan yang memberikan kepercayaan. Jadi jangan berlagak seperti seorang bos, tuan besar, seperti selebritis, di mana-mana dilayani. Enggak, saudara. Tetapi dia itu seorang hamba Tuhan, seorang pelayan. Itu yang Tuhan mau, ya. Jadi bukan Apolos, bukan Paulus, bukan penanam, bukan yang menyiram, tapi yang menumbuhkan, yaitu Tuhan sendiri. Saya punya pengalaman, satu saat saya dikasih sebuah pohon ketika pelayanan misi, ya, OM. Pohon itu pohon insulin. Pohon insulin dibawa dari daerah Jawa Tengah untuk ditanam sebagai obat diabetes gitu ya. Jadi saya potong, dikasih beberapa batang, terus dipotong, udah layu gitu karena perjalanan jauh gitu. Saya coba tanam pakai pot, ya. Saya tanam di pot, kasih tanah yang bagus dari Lembang gitu ya. Kasih pot, disiramin tiap hari gitu ya, supaya bisa bertumbuh. Ditunggu sama saya, 1 hari masih juga layu, ya. 2 hari masih juga layu, 3 hari juga masih layu, 4 hari layu. Jadi beberapa hari seolah-olah pohon ini mau mati gitu ya. Padahal saya itu udah berusaha menanam sebaik mungkin, menyiram setiap hari, dirawat. Tapi itulah kemampuan saya sampai di situ. Saya nggak bisa menumbuhkan ini pohon gitu ya. Ini contoh real gitu. Saya nggak bisa. Bagian saya hanya bisa menanam, hanya bisa menyiram, merawat, dengan satu harapan bahwa pohon yang saya tanam itu kelak bisa bertumbuh. Jadi saya hanya bisa berharap, bisa berdoa gitu. Tuhan, tolong supaya, artinya seperti itu ya, menolong pohon ini bisa tumbuh, saudara. Itu sebatas kemampuan saya seperti itu. Sama yang dialami oleh Paulus dan Apolos. Dia hanya bisa menanam, merawat. Tetapi kalau bukan Tuhan yang bekerja menumbuhkan, juga nonsense, no. Jadi tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Ya. Nah ini, saudara. Sehingga kita boleh layak di hadapan Tuhan, diperkenan Tuhan. Kita ini hamba, kita ini pelayan. Bagaimanapun Tuhan memakai hidup kita, kita tetap seorang hamba, seorang pelayan. Ya. Semuanya karena Tuhan. Sehingga ini yang diperkenan oleh Tuhan. Poin yang ketiga, saudara. Kita baca di dalam ayat yang ke-8. Sebelum itu coba saya ingin mengajak saudara membaca di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 ya. Nah ini pernyataan Rasul Paulus demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini benar gitu ya. Walaupun dia udah bekerja keras,
pelayanannya berhasil, Paulus, tapi dia dengan rendah hati, semuanya karena kasih karunia, bukan kehebatannya. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ya. Poin selanjutnya, yang ketiga, yaitu kita balik lagi di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Dengan kata lain, saudara, kalau kita bekerja, ya, bekerjalah dengan segenap hati, totalisme gitu ya. Paulus dan Apolos sama. Dia adalah sebagai pelayan Tuhan. Tetapi di sini dikatakan mereka juga sama akan menerima upah. Tetapi di ayat yang terakhir dikatakan upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri masing-masing. Nah, ini yang membedakan ya. Jadi orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh dengan orang yang bekerja malas-malesan. Jadi ada hukum yang namanya hukum tabur tuai. Kalau kita menabur, maka kita layak untuk menuai. Tapi banyak orang ya nggak pernah menabur. Ada banyak orang yang seperti itu. Tapi mengharapkan menuai. Ya, seperti seorang petani yang bekerja keras, menabur benih, ya siang malam dijagain, disiram, dirawat, ya dibersihin semua. Dan satu saat ada harapan untuk menuai. Tabur tuai, saudara ya. Jadi apapun posisi kita, Tuhan panggil, mari kita bekerja dengan totalisme, dengan segenap hati. Karena upah menanti. Keselamatan sudah ada, tapi ada upah lain yang Tuhan kasih buat hidup kita. Ya, di saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi Paulus sama-sama sebagai seorang pelayan Tuhan, tetapi masing-masing akan menerima upahnya sesuai hasil pekerjaannya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-12 begini ya dikatakan. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Kalau pekerjaannya diumpamakan seperti jerami, diuji dengan api, hangus itu ya. Kalau kayu, hangus. Tetapi dari emas perak, ya, dia akan tetap. Itu kualitas pekerja. Jadi kalau kita sekarang dipanggil sebagai seorang hamba Tuhan, jadilah seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Kalau saudara dipanggil sebagai seorang WL singer, melayani di mimbar, jadilah WL singer yang sungguh-sungguh, yang memperkenankan hati Tuhan. Kalau saudara dipanggil sebagai tim visitasi, melayanilah sebagai tim visitasi yang sungguh-sungguh. Saudara dipanggil sebagai tim doa, berdoalah, jalankanlah dengan sungguh-sungguh. Ini yang diperkenan oleh Tuhan. Di kita dikatakan layak di hadapan Tuhan. Jadi jangan asal-asalan. Jangan seperti seorang operator di sebuah perusahaan mengharapkan upah seperti seorang direktur. Mana mungkin, saudara ya. Jangan seperti itu gitu ya. Jadi kita bekerja secara proporsi gitu ya. Sesuai dengan talenta kita, dengan segenap hati kita, supaya kita layak mendapatkan upah daripada Tuhan. Dan yang terakhir, poin yang terakhir yaitu kita baca di dalam 1 Korintus pasal 3, masih pasal 3 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Yang keempat, yaitu kita bekerja secara sinergis dengan Allah. Karena dikatakan
bahwa kamu itu kawan sekerja, ya, kawan sekerja, mitra. Jadi kalau mitra itu kerjasama, bisa sehati, ya, saling mendukung, keterbukaan, mengerti satu sama lain, sinergis. Kita juga kawan sekerja Allah. Kita harus sinergis menyelesaikan diri dengan Tuhan supaya maksimal, supaya kita layak, pekerjaan kita bisa berhasil dengan baik. Ya, jadi menjadi kawan sekerja Allah artinya harus bisa kerjasama dan sinergis. Dengan kata lain, pelayanan kita harus bisa menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan, kemauan Tuhan. Sama di dalam bisnis juga, dalam dunia. Kalau kita kerjasama, kalau nggak sinergis, akan pecah, akan hancur perusahaan. Tapi kalau kita bisa sinergis, saling mendukung, ya, satu sama lain, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tuhan mau seperti itu. Ya, kita ini adalah kawan sekerja Allah. Mari sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, pendeta, sebagai aktivis, pelayan Tuhan, bidang masing-masing semua. Ayo kita mau sinergis dengan Tuhan yang empunya gereja Tuhan, ya, gerejanya di muka bumi ini, supaya gerejanya itu bisa tetap maju di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini, ya. Ketika kalau di rumah kita, saya dan semua saudara sudah berapa lama tidak beribadah, ya, secara reguler di gereja, berkumpul, kadang di dalam hati itu, aduh, rindu gitu, ya, ingin masa ini cepat berlalu dan kita bisa berbakti bersama-sama lagi di dalam gereja, ya. Tetapi nggak jadi masalah. Sementara, ya, virus ini tetap berjalan, kita juga bersyukur masih bisa beribadah walaupun secara online. Yang penting kita mau sinergis dengan Tuhan. Ayo kita ada 4 poin kita belajar saat ini supaya kita bisa layak mendapatkan upah yang dari Tuhan. Kita menjadi seorang, ya, bekerja, melayani sesuai talentanya. Yang kedua, kita ini adalah bukan siapa-siapa. Kita ini adalah seorang hamba, seorang pelayan, ya. Jadi kalau kita berhasil pun semua karena Tuhan. Yang ketiga, ya, kita percaya ketika kita bekerja dengan totalisme, ya, Tuhan juga tahu apa yang kita kerja dengan segenap hati kita. Dan kita bisa sinergis dengan Tuhan, satu kesatuan, maka gereja Tuhan akan tetap berdiri. Puji Tuhan. Kita akan akhiri renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita mengangkat sebuah pujian, mahkota kehidupan. Ya. Kalau saya dengar lagu ini, yang membuat lagu ini, dia ditujukan buat hamba-hamba Tuhan yang ada di kota, hamba-hamba Tuhan yang ada di desa-desa, dan di semua pelosok di negeri ini, yang sudah berjerih lelah, yang melayani pekerjaan Tuhan, menghadapi banyak tantangan, ya, menghadapi banyak kesulitan. Tetapi percayalah, Tuhan itu Tuhan yang setia, yang penuh belas kasihan, yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita menjadi kawan sekerja Allah. Dia akan menyertai, memberikan kekuatan, kemenangan. Itu pun dalam situasi seperti yang kita sedang hadapi pada saat ini. Kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menempel seperti ranting menempel di pohon pokok anggur. Kita tetap bisa berbuah di hadapan Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, tak akan pernah ku sesali. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku
menantikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku tetapkan setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu tak tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali, oh Tuhan sudah panggil hidup saya dan saudara. Itu adalah satu anugerah Tuhan. Sekalipun dan walaupun di dalam perjalanan iman harus banyak meneteskan air mata karena kesulitan, kesusahan yang sering kita hadapi. Tapi kita mau belajar untuk tetap setia. Tuhan yang akan memberikan kemampuan. Layani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Kasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu tetap kan ku pegang. Janji-Mu tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tuhan, inilah menjadi pernyataan kami Tuhan. Kami tahu kalau Engkau sudah memanggil dan memilih hidup kami, semua karena kasih-Mu Tuhan. Dan di dalam perjalanan iman kami, sekalipun banyak harus melalui lembah air mata, tapi Engkau tidak pernah berubah. Engkau Allah yang setia, yang tetap mengasihi hidup kami. Kami mau belajar tetap setia kepada-Mu Tuhan, menantikan janji-Mu,
Walaupun mungkin di saat ini kami anak-anak-Mu banyak mengalami kesulitan, kesusahan, kecemasan, ketakutan, kebimbangan, bahkan keraguan Tuhan. Firman-Mu meneguhkan hidup kami Tuhan. Menguatkan kembali iman kami. Untuk kami tetap menantikan janji Tuhan. Untuk kami tetap menempel dekat dengan Kau Tuhan. Maka waktu Tuhan akan menyatakan yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati keluarga. Lepas keluarga. Di rumah mereka masing-masing. Yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan. Hamba-Mu berhenti. Tapi Roh Kudus akan tetap bekerja. Terima kasih Tuhan. Kau yang akan memagari, menjagai seperti biji mata Tuhan. Sehingga kami hidup tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan ini. Ya, yang pertama ibadah seksi dan kegiatan tengah minggu masih ditiadakan. Dan kemudian ibadah umum dilakukan secara online pada hari Minggu mulai jam 7 pagi melalui YouTube GIA-TKI Channel. Jadi Bapak Ibu Saudara tetap bersama-sama beribadah melalui YouTube channel GIA-TKI jam 7 pagi. Kemudian persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui transfer rekening GIA-TKI, rekening BCA atas nama Gereja Isa Al-Masih Taman Kopo Indah 08523812338. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa transfer atau mungkin dapat diberikan langsung di gereja melalui amplop-amplop yang sudah disediakan serta dimasukkan ke dalam drum yang berada di samping pintu gereja. Ya, kemudian hari ini atau minggu ini ada saudara kita yang berulang tahun. Yang pertama Bapak Heri Familianto tanggal 27 April. Kemudian Ibu Lani Herawati tanggal 27 April. Ibu Lili Mariani tanggal 27 April. Bapak Leleng Hutama tanggal 28 April. Ibu Ivang Yohanes tanggal 28 April. Kemudian Bapak Kusmana Setiawan tanggal 1 Mei, Ibu Stepani Marsan tanggal 1 Mei. Selamat untuk Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. Kemudian ulang tahun pernikahan yang pertama Bapak Bram Marsan dan Ibu Suniati tanggal 1 Mei. Dan yang kedua Bapak Hermanto dan Ibu Ahun tanggal 2 Mei. Selamat untuk Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Itulah pengumuman yang bisa Bapak Ibu Saudara perhatikan. Mari kita tetap terus berdoa untuk bangsa dan negara kita, berdoa untuk kita, berdoa untuk gereja Tuhan, dan semua Tuhan akan memberikan yang terbaik. Kita akan berdoa bersama dalam doa syafaat, nanti akan dipimpin oleh Pendeta Dodi. Ya, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan datang sekali lagi dalam hadirat Tuhan. Kita akan berdoa syafaat, memohon pimpinan dan penyertaan dan berkat daripada Tuhan. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, atas setiap hal yang boleh kami alami, dan firman-Mu sungguh meneguhkan akan setiap kami. Meskipun kami dibatasi oleh apapun juga, tetapi kuasa Tuhan tak terbatas oleh apapun. Untuk itu ya Tuhan, kami sungguh diberkati lewat ibadah pada pagi hari ini. Kami mau ya Tuhan untuk melakukan setiap tugas panggilan hidup kami, setiap potensi, setiap talenta yang Tuhan taruh dalam kami. Kami mau mengerjakannya dengan penuh kesungguhan, penuh totalitas diri, sehingga kami tidak memandang sekecil apapun itu, bahkan kami memperbandingkan diri kami dengan orang lain. Dan terlebih Tuhan, kami memikirkan untung rugi. Tetapi hanya satu ya Tuhan, kami hanya memfokuskan diri kami untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan lewat apa yang kami bisa kerjakan. Terima kasih ya Bapa,
berkati hamba-Mu Bapak Penatua Harun Livianus yang sudah menyampaikan Engkau memakai pelayanannya yang luar biasa di hadapan Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh semakin mengenal akan pribadi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami pagi hari ini menyerahkan akan setiap keluarga demi keluarga yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kami menyerahkan Bapa akan setiap pergumulan hidup mereka, dalam kesulitan, dalam setiap tantangan, bahkan dalam hal yang tidak masuk akal, dan kami Tuhan tidak mengerti apa yang harus kami kerjakan. Tuhan berikan kami pertolongan-Mu, Tuhan berikan kami hikmat-Mu untuk kami terus mengambil langkah, berjalan seturut dengan kebenaran firman-Mu, karena kami tahu Tuhan rancangan-Mu sungguh ajaib dan luar biasa bagi setiap kami. Kami terus mendoakan bagi sidang jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, mengalami sakit. Tuhan bekerja atas kehidupan mereka, sehingga melalui setiap sakit penyakit tidak meruntuhkan iman mereka, tetapi ada karya Tuhan yang sedang Engkau kerjakan, sehingga iman mereka pun tetap utuh di hadapan Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami juga mau menyerahkan akan setiap hal yang boleh kami hadapi, baik di dalam negeri ini maupun dalam dunia ini, yang kami yakini ya Tuhan, ada rancangan Tuhan yang sedang Kau kerjakan atas virus yang melanda, dan kami tahu Tuhan, Engkau yang memakai setiap tim medis, mereka yang ada di garda depan, setiap dokter, setiap perawat. Tuhan berikan perlindungan-Mu, Tuhan berkati akan mereka, apa yang mereka kerjakan menjadi alat kepanjangan Tuhan untuk menolong setiap pasien yang menderita sakit ini. Terima kasih ya Bapak, kami juga terus mendoakan bagi keluarga-keluarga yang di mana saudaranya mengalami duka cita dengan virus ini, baik mereka yang meninggal dunia ataupun keluarga mereka yang masih terbaring sakit. Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan-Mu kepada mereka, sehingga mereka pun tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga menyerahkan akan saudara kami yang minggu-minggu ini bersuka cita lewat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan tetap memimpin akan langkah-langkah mereka. Tuhanlah yang menjadi fokus hidup mereka, dan Tuhanlah yang disenangkan atas setiap apa yang mereka kerjakan. Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan menjadi berhasil, karena Engkaulah Allah yang menjadi Tuhan, yang menjadi sumber segalanya bagi kehidupan mereka. Terima kasih ya Yesus, kami menyerahkan ucapan syukur, permohonan kami di dalam nama Yesus Tuhan, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita katakan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan angkatlah kedua belah tangan kita, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa, rahmat dan damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta penyertaan dan penghiburan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas dalam hari ini dan ditunggu dalam ibadah kita minggu depan di dalam channel YouTube Giat TKI jam 7 pagi. Tuhan Yesus memberkati.